Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Daya Talk Podcast. Pada kesempatan kali ini saya Anasdin Rahman Susila selaku host daripada Daya Talk Podcast akan membahas mengenai kebijakan pembangunan rendah karbon terkait lingkungan pemanasan global. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Ebin Stevenko selaku Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Indonesia Maju, dan juga ada Bapak Dayat selaku Direktur daripada PT Pertamina Sejahtera. Nah, langsung saja saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ebin Stevenko. Nah, menurut Bapak sendiri apa itu pembangunan rendah karbon? Nah, untuk pembangunan rendah karbon, ketika kita berbicara mengenai isu-isu pemanasan global, orang banyak berpikir bahwa isu ini disebabkan oleh perubahan iklim. Namun pada dasarnya, ini seringkali kita disebabkan oleh adanya emisi-emisi gas yang sangat menopang berbagai masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah, pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan emisi gas di Indonesia, dan dengan adanya kebijakan ini juga dapat menopang mempertahankan ekonomi Indonesia dan terus meningkat dengan adanya perkembangan teknologi seperti saat ini. Seperti itu. Apa saja benefit daripada pembangunan rendah karbon ini terkait lingkungan pemanasan global? Nah, ada beberapa keuntungan yang dapat kita dapatkan dari adanya penerapan kebijakan ini. Yang pertama, kita dapat melakukan suatu tindakan dapat mengurangi emisi-emisi gas yang ada di Indonesia. Nah, begitu masyarakat tidak khawatir lagi dengan adanya kehidupan yang sangat mengecam kehidupan mereka, seperti itu kan. Salah satunya seperti itu. Banyak juga ternyata ya benefit daripada kebijakan pembangunan rendah karbon. Nah, sayang sekali berarti apabila kebijakan ini tidak segera direalisasikan. Nah, dari Bapak sendiri apa saja sih strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi defisit lingkungan melalui kebijakan yang Bapak gancang ini, yaitu pembangunan rendah karbon? Apa saja itu strateginya, Pak? Baik, di sini saya akan coba memaparkan ada 3 poin penting dalam strategi kebijakan rendah karbon ini. Yang pertama adalah pembangunan energi yang berkelanjutan, yang dimana ditujukan pada energi-energi, karena kita mengetahui bahwasanya Indonesia memiliki potensi energi yang sangat baik tentunya. Nah, hal ini dapat dimaksimalkan untuk kehidupan kita nantinya di kemudian hari. Lalu yang kedua ada penanganan limbah. Limbah di sini kita ketahui bahwasanya sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, adanya penanganan limbah ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi beberapa efek-efek negatif yang ada pada masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga ada pemulihan lahan berkelanjutan, yang dimana ditujukan pada potensi lahan pertanian di Indonesia. Dengan adanya potensi lahan ini dapat kita menampakkan suatu kesejahteraan petani. Nah, dimana dengan begitu juga kita mencatatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Dayat selaku direksi daripada PT Pertamina Sejahtera. Nah, sudut pandang Bapak sendiri selaku sosok di balik sektor swasta terkait pembangunan rendah karbon ini apa itu, Pak? Gimana? Baiklah, teman-teman di sini kan pada semua tahu ya tentang pemerintah, finansial kapasitas pemerintah itu sangat terbatas. Dalam artian di sini ya, kita itu memiliki tujuan untuk membangun pembangunan rendah karbon. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, pembangunan ini enggak murah biayanya dan enggak terlalu mahal juga. Tapi dalam artian gini, ini butuh yang namanya investasi. Karena pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Nah, dalam artian di sini kalau kita mau mengembangkan pembangunan dalam bidang rendah karbon ini, kita peran serta swasta itu sangat penting, karena swasta itu memberikan investasi kepada pemerintah. Siapa dong yang nggak mau yang menerima investasi kan? Jelas kan, pemerintah menerimanya kan. Jadi peran swasta di sini itu sangat penting dan sangat besar juga. Bukan berarti peran pemerintah itu nggak sangat besar. Gini, peran pemerintah itu sudah sangat besar dalam bidang ini. Contohnya kayak mengatasi pembakaran lahan, ladang terbakar, terus yang paling penting lagi forestasi. Nah, di sisi lain peran swasta ini
memberikan investasi kepada kita. Nah, makanya ini nih ini untuk dalam pengembangan pembangunan rendah karbon ini sangat-sangat menguntungkan, apalagi di bidang berbisnis kan, namanya swasta kan, namanya gitu. Nah, apabila di bidang berbisnis ini kan swasta mendapatkan cuan nih. Nah, cuan-cuan mereka itu pasti kita mau merasakan dong di sisi pihak pemerintah. Dalam artian gini, cuan mereka itu bisa membantu kita untuk pembangunan rendah karbon. Nah, dalam artian gini ya, intinya pemerintah itu nggak bisa jalan kalau nggak ada peran serta dari swasta. Jadi peran swasta di sini sangat penting kepada pemerintah. Toh kalau pemerintah bergerak sendiri itu nggak cukup, makanya harus peran serta dari swasta. Karena swasta ini faktor pendukung untuk keberhasilan pembangunan rendah karbon. Makanya dari itu kita menerima dong dari pihak pemerintah investasinya. Makanya intinya saya tekankan lagi bahwa pemerintah itu nggak akan berjalan tanpa adanya peran serta dari swasta. Oh, baik. Jadi kebijakan yang digancang pemerintah mengenai pembangunan rendah karbon ini sangat dibutuhkan peran daripada sektor swasta. Sektor swasta tersebut juga tergantung daripada para investor ya, untuk menginvestasikan agar peran swasta juga bisa optimal dalam membantu kebijakan pembangunan rendah karbon yang dirancang oleh pemerintah. Nah, mungkin cukup ya pembahasan kita mengenai kebijakan pembangunan rendah karbon yang digancang pemerintah. Sudah kita ulik juga dari dua sudut pandang, maupun dari pemerintah maupun dari sektor swasta. Baik, terima kasih sebelumnya telah hadir di podcast saya, di Dayatap Podcast ini, kepada Bapak Ebin Stevenko dan juga Bapak Dayat. Terima kasih, dan mungkin cukup sekian persembahan dari Dayatap Podcast pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.